Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dan juga Bapak Ibu dimanapun berada. Wilujeng Sumping di Cikgu Min Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mudah membuat atau menyusun TP, ATP dan juga modul ajar. Jadi Bapak Ibu sahabat dimanapun berada, sebelum kita melakukan pembuatan atau penyusunan TP, ATP dan modul ajar, beberapa hal yang perlu kita siapkan, yaitu diantaranya yang pertama harus kita siapkan adalah tentunya SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 tentang CP untuk pelajaran agama di madrasah ibtidaiyah atau di madrasah ya. Tapi kalau misalnya yang di Kementerian Pendidikan itu CP-nya sudah disediakan juga per masing-masing mapel, itu lebih mudah lagi karena sudah dibagikan atau dibagi-bagi per mapel CP-nya. Kalau untuk madrasah yang PAI itu masih dalam satu SK Dirjen Pendis, jadi kita harus memilahnya lagi ya terkait dengan CP. Kenapa kita harus bersumber ke yang dibuat pemerintah? Karena capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi yang harus kita susun selanjutnya adalah TP ya. TP itu merujuk daripada CP ini yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau untuk guru kelas itu bisa kita lihat di sini. Di punya Kemendikbud ya. Lihat, buka aja di kurikulum.kemendikbud.go.id. Kurikulum capaian pembelajaran ini, kemudian nanti bisa buka di sini. Silakan diklik. Kemudian tentukan di sini mau yang cari satuan pendidikannya, ini dimulai dari PAUD sampai kesetaraan ada. Kalau misalnya saya di sini MI, SD atau MI, berat misalnya Bapak Ibu guru kelas SD atau MI di sini kita kategorinya aja biar nggak banyak kali karena kan ini banyak. Kalau untuk guru madrasah, guru PAI itu bisa juga di sini. Nah, di sikurma.kemenag.go.id. Nah, di sini tinggal kita lihat yang mana yang mau kita cari atau kita gulir ke bawah, ini bisa juga. Nah, kalau yang guru PAI madrasah bisa di sini. Ya, kita tinggal cari di sini untuk contohnya dan sumber-sumber bahan lainnya, buku juga ada di sini, buku-buku ya. Silahkan tinggal dibuka. KMA juga ada di sini, KMA dan lain sebagainya, tinggal buka di sini sumbernya. Nah, kita untuk membuat TP, ATP dan modul ajar bisa berpedoman atau melihat contoh yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama, yaitu di sini ya. Nah, di sebelah kanan ini ada TP, ATP sesuai mapel. Kebetulan saya akan memberikan contoh yang akidah akhlak. Kebetulan saya megang akidah akhlak ya. Nah, setelah bahan CP yang harus kita siapkan, kemudian ada lagi yang harus kita siapkan, yaitu buku ya, buku pelajaran. Nah, buku pelajaran yang disiapkan ini itu sesuai dengan kita mau buat yang fase berapa, fase A, fase B, fase C atau fase D dan seterusnya. Kebetulan saya di sini akan berbagi terkait pembuatan TP itu di fase B, yaitu kelas 3 dan 4. Makanya ini saya bukunya saya siapkan yang kelas 3. Nah, ini buku kelas 3 ya, dan juga buku kelas 4. Ini yang buku kelas 4. Oke, selanjutnya setelah kita siapkan bahan-bahannya,
kita sekarang buka filenya ya, file untuk membuat TP. Nah, kita buka ini. Nah, Bapak Ibu sahabat dimanapun berada, kita harus membuat format terlebih dahulu. Format ini sesuai kebutuhan saja, tidak ada format baku ya Bapak Ibu, karena yang penting poin-poinnya itu sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tinggal kita baca nanti poin-poinnya apa saja yang harus ada di format tersebut. Di sini kita akan membuat TP atau tujuan pembelajaran. Yang harus adanya itu tentunya adalah identitas ya, identitas. Silakan dilihat di sini ada seperti ini. Kemudian nama penyusun, kemudian CP fase B, ini CP secara garis besarnya ya, bukan per elemen, tapi ini CP fase B secara garis besarnya. Dari mana ini kita ambil? Ini yang ini diambil, tinggal kita copy paste saja dari yang sudah dibuatkan pemerintah. Kalau untuk Mapelpay itu di SK Dirjen Pendis 3211 tahun 2022, yaitu di sini ya. Ini halaman berapa nih? Ini halamannya kita lihat 45, berarti sekitar halaman 44 ya. Nah, ini kebetulan saya akan membuat yang fase B kelas 3 dan 4. Nah, ininya tinggal di copy aja. Nah, yang tadi. Ini CP secara keseluruhan, secara umum. Nah, setelah kita copy buat ke sini CP fase B, selanjutnya kita buat format kolom seperti yang terlihat. Ya, ini juga silahkan nggak ada format baku, cari aja yang format termudah ya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan TP-nya, tujuan membuat TP-nya atau kita susun TP-nya, tujuan pembelajarannya. Nah, ini seperti di format tabel ini. Yang pertama nomor elemennya, elemen fase B ya, atau elemen pada mapel akidah akhlak. Kemudian capaian pembelajaran, kompetensi, materi, dan tujuan pembelajaran kita buat. Nah, elemen ini dari mana? Kita di sini ada elemen. Nah, kalau untuk pelajaran akidah akhlak itu elemennya itu ada 5. Elemen akidah, kemudian elemen akhlak, elemen adab, dan kisah teladan. Oh maaf, ada 4 ya, ada 4 elemen. Ini juga sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Elemen-elemen ini dari mana kita lihatnya? Elemen ini kita lihat dari sini. Nah, akidah, elemen akidah. Kita tinggal copy aja di sini ya. Pertama elemen akidah, yang kedua nanti di sini ada akhlak. Nah, seperti itu. Kembali lagi. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini juga kita copy aja dari sini. Nah, kita copy aja dari sini. Nah, capaian pembelajarannya. Ini CP ini kita nggak buat lagi karena sudah ditentukan ya oleh pemerintah. Tinggal kita copy aja dari sini, copy paste. Ya, masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya, kolom selanjutnya itu kompetensi. Nah, kompetensi ini kita harus dianalisa dari CP ini. Kompetensi yang dituntutnya itu apa? Ya. Di mapel akidah atau di elemen akidah ini, kita lihat di sini yang dibuat oleh pemerintah berarti mampu memahami sifat-sifat Allah. Berarti kompetensinya di sini adalah memahami. Siswa itu harus memahami materi yang akan diberikan. Kemudian kita baca lagi ke bawah,
Al-Husna yang lain, mengenal, kemudian mengenal kitab-kitab Allah nih, mengenal ya, mengenal, kemudian nah sudah, berarti pada elemen akidah ini, pada CP-nya atau kompetensinya, yaitu kompetensi yang dituntutnya yaitu memahami, kemudian mengenal. Nah, lanjut ke kolom berikutnya. Kita lihat pada materi di buku ya. Materi di buku. Nah, CP ini kan ada beberapa poin nih, memahami sifat-sifat Allah, makna Asma Al-Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab, ada Al-Kabir, Al-Azim. Nah, kita di sini harus menentukan materinya. Kita lihat ini di bab berapa materi ini. Misalnya di sini udah saya ketemu, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Itu satu materi pembelajaran. Nah, satu materi pembelajaran ini kalau sudah kita ketemu, nanti kita harus buatkan satu tujuan pembelajaran. Nah, dari satu materi ini. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa di CP ini materi pertamanya itu adalah Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Nah, seperti tadi disampaikan di awal bahwa kita harus menyiapkan bahan-bahan sebelum menyusun ini. Kita tahunya itu dari buku mata pelajarannya. Kita buka bukunya supaya kita tahu materi ini berada di mana, gitu ya. Kita coba lihat di bukunya. Ini bukunya di sini. Kita lihat di daftar isinya. Ini buku kelas 3. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah ada nih, ya. Nah, ini buku kelas 3. Kita lihat yang tadi itu. Nah, ini materi Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Nah, di sini Asmaul Husna, Al-Wahhab, Ar-Razzaq itu adanya di mana? Nah, berarti ada di sini, di kelas ini, di buku kelas kelas 3. Nih, Asmaul Husna, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Kita tulis ya. Kita tulis di materi, berarti materinya yang pertama itu Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Nah, tujuan pembelajarannya berarti tinggal kita bahasanya kita variasi, kita pindahkan dari sini boleh ya. Berarti harus memahami ya. Memahami Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Nah, memahami sifat Allah dan makna Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq sebagai landasan, ini tujuan pembelajarannya, sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Nah, memahami sifat-sifat Allah dan makna Asmaul Husna ini dari mana? Dari sini kita pindahkan. Memahami, kalau kompetensinya kan memahami, berarti siswa itu memahami ya sifat-sifat Allah dari sini. Nah, kemudian materinya. Nah, karena ini kan satu materi. Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq sebagai landasan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, tujuan pembelajaran dari CP ini kita cari lagi sesuai materinya lagi. Ya, di sini kan ada nih Al-Kabir, Al-Azim, Al-Malik, Al-Aziz. Berarti kita harus lihat lagi di buku mapel. Ini materinya, materi selanjutnya itu apa? Apakah Al-Kabir, Al-Azim, atau sampai Al-Malik ya, dan lain sebagainya. Kita lihat karena di sini sudah saya temukan Asmaul Husna, Al-Kabir dan Al-Azim. Coba kita lihat di bukunya. Di bukunya Al-Kabir dan Al-Azim itu di kelas, nah masih di kelas 3 ada nih, Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Kabir. Berarti itu dua materinya kita masukkan ke sini.
Kemudian kita buatkan lagi tujuan pembelajarannya, memahami sifat-sifat Allah dan mana Asmaul Husna, Al-Kabir dan Al-Azim. Ya, sebagai landasan dan motivasi beraktivitas. Ini tinggal kita pindahkan dari sini dari CP ini. Oke, ya, karena sesuai dengan tujuan pemerintah. Kemudian selanjutnya mengenal Allah ini. Selanjutnya kan ini masih ada juga nih, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Nah, kita cari lagi di buku ya materi ini, bagian-bagiannya apa saja. Kita cari ya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, di mana dia adanya. Kita cari di sini. Ini di kelas 3. Rupanya nggak ada kan di kelas 3. Karena ini fase B. Fase B berarti kita harus 2 buku kita buka, kelas 3 dan kelas 4 ya. Kita buka di kelas 4. Coba kita lihat di daftar isi terkait Al-Malik. Al-Malik. Ada kejauhan. Daftar isinya mana daftar isi? Nah, ini. Nah, daftar isi kelas 4 kita lihat. Nah, ini daftar isi kelas 4, materinya di bukunya berarti ada di sini. Nah, dari kelas 4 mengenal Allah melalui Al-Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Coba kita lihat di sini. Di CP-nya ada ini Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Nah, 3 aja ini. Al-Malik, ini kan Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Nah, kemudian setelah kita dapat materinya, kita buatkan lagi TP-nya, tujuan pembelajaran. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Oh, ini belum mengenal ya. Ini masih memahami sifat-sifat Allah. Maaf ya. Ini harus memahami, masih kita copy aja. Memahami sifat-sifat Allah dan makna. Nah, kita copy aja. Ini copy sini. Sifat Allah dan makna Asmaul Husna, Al-Malik, ini sesuai ini ya. Ini masih memahami sifat-sifat Allah dan makna Asmaul Husna. Nah, ini sudah kita buat tujuan pembelajarannya. Berarti selanjutnya ini masih ada juga di sini materinya, yaitu As-Salam dan Al-Mu'min. Ya. As-Salam dan Al-Mu'min kita cari lagi. Ya, cari lagi. Ini pokoknya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lihat di materinya, di buku materinya, As-Salam dan Al-Mu'min ini di mana dia ya. As-Salam Al-Mu'min. Coba ini buku kelas 4. Nah, ini ada mengenal sifat As-Salam Al-Mu'min. Berarti ini di kelas 4. Ya. Kita buatkan lagi di sini materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, As-Salam Al-Mu'min. Buatkan lagi TP-nya. Ya. Ini TP-nya ini masih memahami ya, masih memahami ini. Mohon maaf saya harus robah. Memahami sifat-sifat Allah dan makna Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Mu'min. Nah, karena di sini memahami ya, masih pada di CP-nya pada kategori kompetensinya memahami ya. Nah, selanjutnya seperti itu, tinggal cari lagi misalnya. Ini materinya apa lagi?
Yang kita cari, kita buatkan tujuan pembelajarannya. Nanti setelah ini habis, ini di elemen akidah. Nah, sampai ke ini ada mengenal kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasulnya. Mengenal kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasulnya. Sampai di bawah nih ada ya, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ini di materinya, materi di bukunya. Sama kayak tadi, cari di buku terkait materi ini, kemudian susunkan tujuan pembelajaran ini, mengenalkan, sudah mengenal sesuai yang kompetensi yang dituntut tadi di CP. Berarti mengenal dan meyakini Nabi dan Rasulullah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar mulai ibadah dan bermisi ukhrawi. Kemudian yang selanjutnya yaitu elemen akhlak. Sama juga. Nah, elemen akhlak ini kita ambil dari tadi ya, di sini di SK Dirjen Pendis. Nah, elemen ini akidah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, elemen akhlak. Elemen akhlak ini copy, capaian pembelajarannya ada di sini, kita copy juga. Kita copy juga, masukin ke sini. Nah, masukin ke sini, kemudian kita cari sama seperti di atas, kompetensi yang dituntutnya apa aja. Di sini kita lihat, cari mengucapkan. Nah, berarti ini mengucapkan. Terus selanjutnya kita cari lagi, oh ini ada mempraktekkan. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian cari lagi mampu menghindari sikap. Nah, menghindari, jadi harus sudah mampu menghindari. Di sini ada, kita pindah ke sini, menghindari ya. Kemudian selanjutnya di sini ini kolom materi. Materi sama seperti tadi di atas, kita cari di buku, sesuaikan di buku apa ini di kelas 4 atau di kelas 3 kita cari, karena ini fase B. Kemudian tujuan pembelajarannya kita pindahkan dari sini ya. Apa mengucapkan atau terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Ini kan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, di sini sama seperti tadi di atas ya. Nah, kemudian seperti itu selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi ikuti aja elemennya akhlak, kemudian di sini nanti elemen adab ya. Setelah adab ada juga lagi di sini kisah teladan ya, kisah teladan. Jadi seperti itu tinggal disesuaikan saja seperti yang di atas ini. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau koreksi silahkan diisi di kolom komentar video ini. Kalau sekiranya bermanfaat silahkan dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu sahabat menemukan format lain, metode lain, itu silahkan sah-sah saja, karena pemerintah tidak menentukan harus format bagaimana dan sebagainya. Saya ini ambil format contohnya itu dari si kurma tadi, di sini contohnya yang sudah dipublish oleh Kementerian Agama. Nah, di sini sumber contohnya di sini. Artinya apa? Di sini juga yang dari si kurma itu ada beberapa model. Ya, tergantung kita silakan model mana yang mudah. Yang penting poin-poinnya kita masukkan. Ini contoh yang dari sudah dipublish oleh Kementerian Agama. Baik sahabat, itu saja yang dapat saya bagikan terkait TP. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan lanjutkan ke ATP, karena ini keterkaitan, makanya kita harus menyusun TP dulu ya. Setelah kita menyusun TP baru kita bisa nanti membuat ATP, karena nanti ATP itu penjabaran daripada TP ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sahabat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sekiranya bermanfaat silahkan dibagikan. Kalau ada salah-salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.